Pemirsa yang budiman, entah sudah berapa banyak kita sering mengucapkan Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah. Namun mari kita amati, apakah ibadah kita sudah berdampak pada diri pribadi kita dalam berperilaku, pada keluarga, pada tetangga, pada nusa dan bangsa. Untuk itulah perlu dengan cermat kita mengetahui posisi di mana sekarang yang kita sering lakukan agar kita bisa berhijrah, bisa lebih baik kualitasnya dan kuantitas kita dalam ibadah ini. Kalau kita renungkan, kita amati, ada 4 kategori dalam beribadah ini. Yang pertama, CS, cuek saja. Dalam bahasa Sunda sering disebut haha, hare-hare. Diperintah sholat, cuek saja. Diperintah untuk membaca Quran, cuek saja. Diperintah untuk bersedekah, diperintah untuk silaturahim, cuek saja. Kemudian yang kedua adalah kelompok AA, asal-asalan. Diperintah sholat, melaksanakan sholatnya, tapi sholatnya asal-asalan. Diperintah baca Quran, membaca Qurannya, tetapi asal-asalan. Orang yang melakukan ibadahnya asal-asalan, maka dampaknya pun tidak akan terasa oleh pribadinya, apalagi oleh orang lain. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kategori BB, biasa-biasa. Melaksanakan sholat, tapi sholatnya biasa. Melaksanakan baca Quran, tetapi baca Qurannya biasa. Sholat biasa-biasa. Dari mulai sampai akhir. Dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Tetapi biasa-biasa saja. Tidak ada pengaruh dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada pengaruh terhadap keluarganya. Tidak ada pengaruh kepada lingkungan di sekitarnya. Kemudian kelompok yang keempat adalah kelompok SS. Sungguh-sungguh. Dalam istilah bahasa Arab sering disebut mumtaz. Istimewa. Kelompok yang ketiga ini senantiasa memperhatikan 3 hal. Yang pertama, pra-ibadah. Sebelum ibadahnya, betul-betul memperhatikan, betul-betul mempersiapkan. Kalau sholat, dipersiapkan syaratnya, apakah sudah memenuhi syaratnya. Ilmunya, apakah ilmunya sudah memenuhi, sudah memahami. Jadi sebelum melaksanakan, ada persiapannya. Kemudian orang yang sungguh-sungguh itu ketika melaksanakan memperhatikannya. Ketika sholat misalnya, dari mulai awal, dari mulai niat sampai diakhiri dengan salam, betul-betul sungguh-sungguh. Hudurun qalbi, hatinya hadir kepada Allah. Hatinya betul-betul hanya memusatkan pikiran kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan limpahan rahmat kepada kita semuanya. Kemudian memahami makna secara mendalam apa yang diucapkannya. Ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Betul-betul begitu mendalam. Kemudian yang ketiga, pasca sholat, pasca ibadahnya, mereka memperhatikannya. Mereka betul-betul mengupayakannya. Setelah ibadahnya, setelah sholatnya, setelah membaca Quran, berpengaruh terhadap perilakunya akhlakul karimah yang lebih baik. Maka itulah hikmahnya, itulah barokahnya dari melaksanakan ibadah yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu pemirsa yang budiman, marilah kita untuk meningkatkan. Mudah-mudahan kita ini insya Allah tidak termasuk golongan yang CS, cuek saja. Tetapi mari kita tingkatkan dari kategori AA asal-asalan. Kita naikkan ke kategori BB. Kalau kategori BB sudah biasa-biasa, sudah dilaksanakan, marilah kita untuk terus melaju menuju kategori SS. Sungguh-sungguh mumtaz, istimewa. Golongan inilah golongan yang akan mendapatkan anugerah limpahan keridhaan Allah. Kalau dalam istilah sholat,
golongan mumtaz ini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya golongan khasyi'un. Untuk itulah mari kita berupaya untuk sholat ini dengan sholat yang khusyuk, dengan sholat yang memahami maknanya, dengan sholat yang bisa mengamalkan apa yang ucapkan kita dalam sholat, direnungkan begitu mendalam, kemudian dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sholat kita, ibadah kita ini termasuk ibadah yang sungguh-sungguh mumtaz, istimewa menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan makhluknya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk menuju keridhaan Allah yang Maha Rahmat.